Bab 108. 51. Pak Bambang meletakkan sendok dan garpunya dengan pelan. Ia menatap putranya yang tengah berbicara penuh semangat, mata Ryujin bersinar dengan ambisi yang membara. Sementara Naomi dan Jessica tampak bahagia, Pak Bambang justru merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ryu," suaranya terdengar tenang namun tegas, membuat suasana sedikit meredup. "Aku bangga melihatmu membawa perusahaan ini ke puncak, tapi jangan sampai terlalu terburu-buru. Memperluas pasar ke dunia bukan hal yang mudah." Ryujin mendengus kecil, meletakkan punggungnya ke sandaran kursi. "Papa selalu meragukanku," katanya santai. "Kalau kita tidak bergerak cepat, pesaing akan mengambil kesempatan kita. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Pak Bambang menghela napas. "Kecepatan memang penting, tapi stabilitas lebih utama. Apa kamu sudah memikirkan risiko produksi besar-besaran? Bagaimana kalau permintaan tidak sebanding dengan produksi? Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau produk kita mendapat kritik dan kita tidak siap menanganinya?" Ryujin menatap ayahnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sekilas, ada kilatan ketidaksabaran di matanya. "Papa terlalu khawatir," ujarnya dengan nada datar. "Produk kita sudah diuji, pasar menyukainya, dan sejauh ini tidak ada komplain. Jika ada yang berusaha menjatuhkan kita, aku juga sudah menyiapkan tim hukum dan PR untuk menangani krisis." Pak Bambang tidak langsung menjawab. La melirik Naomi, yang tersenyum bangga pada putra mereka, dan Jessica yang jelas-jelas menikmati kemenangan ini. Namun, sesuatu dalam dirinya tetap merasa ada yang tidak benar. Naomi lalu menggenggam tangan Ryujin, tersenyum manis. "Sayang, jangan dengarkan yang terlalu pesimis. Kamu sudah bekerja keras untuk ini, dan lihat hasilnya. Semua orang menyukai produkmu. Jangan ragu untuk terus maju," ujarnya penuh semangat. Ryujin tersenyum kecil pada mamanya, lalu menatap papanya kembali. "Lihat, Pak. Aku tidak sendiri. Semua orang percaya padaku." Mendengar jawaban Ryujin, Pak Bambang hanya diam. Dia tahu anaknya ini sangat keras kepala, seperti mamanya. "Kenapa Papa seolah tidak mendukung keinginanku untuk memperluas perusahaanku? Apa Papa tidak rela aku lebih unggul dari Aryo?" tanya Ryujin, suaranya bergetar menahan emosi. Pak Bambang menghela napas panjang, mencoba meredakan ketegangan. "Bukan begitu, Nak. Papa hanya khawatir padamu dan perusahaanmu. Papa selalu bangga pada kalian, baik kamu maupun Aryo. Kalian berdua adalah anak Papa," jawabnya dengan lembut. Ryujin mendengus, matanya menyala penuh determinasi. "Papa tahu, aku dan Mama selama ini sudah terlalu banyak mengalah pada Aryo dan Papa, demi menjaga nama baik keluarga Papa. Tapi sekarang, aku sudah sukses dengan usahaku sendiri. Aku tidak akan terus mengalah pada anak kesayangan Papa itu." Pak Bambang menatap putranya dengan rasa sakit yang tersembunyi. "Ryujin, Papa tidak pernah membeda-bedakan kalian. Papa hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau begitu, lebih baik Papa diam saja dan biarkan aku mengatur semuanya," potong Ryujin tajam. "Dan juga, jangan pernah sekali-kali Papa berkhianat dan membantu Aryo, atau aku akan membuka semua kebusukan Papa selama ini kepada publik. Aku pastikan Aryo akan sangat kecewa pada Papa." Ruangan itu seketika sunyi. Naomi dan Jessica menatap Ryujin dengan kaget, sementara Pak Bambang tampak terpukul oleh ancaman putranya. Ketegangan menggantung di udara, menunggu siapa yang akan memecah keheningan terlebih dahulu. 52. Siang itu, suasana di ruang rapat utama perusahaan Emerald terasa penuh semangat.
Para eksekutif dan perwakilan dari beberapa perusahaan besar dari negara tetangga, telah duduk rapi di meja panjang, menunggu prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama yang akan membawa bisnis Ryujin ke level yang lebih tinggi. Ryujin sendiri duduk di kursi utama, mengenakan setelan jas elegan dengan senyum penuh kemenangan. Hari ini adalah momen penting baginya, bukti bahwa perusahaannya telah tumbuh begitu pesat dan siap menaklukkan pasar global. Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perkembangan Emerald. Dengan kerjasama ini, saya yakin kita bisa membawa produk-produk kami ke lebih banyak negara dan menciptakan dampak besar di industri makanan sehat, ujar Ryujin penuh percaya diri. Para hadirin bertepuk tangan. Beberapa investor mengangguk puas, sementara Jessica, tunangannya, duduk di sampingnya dengan ekspresi bangga. Namun, tepat saat Ryujin mengambil pena untuk menandatangani dokumen, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan keras. Semua orang tersentak dan menoleh ke arah suara itu. Seorang pria berseragam resmi dari Food Standard Agency (FSA) melangkah masuk, diikuti beberapa staf serta seorang polisi berseragam. Ekspresi wajah mereka tegas dan tanpa basa-basi. "Permisi, Tuan Ryujin," ujar pria itu dengan suara lantang. "Saya Richard Donovan dari FSA. Kami memiliki mandat resmi untuk menghentikan transaksi ini dan melakukan penyelidikan terhadap perusahaan Anda." Ruangan langsung menjadi hening. Ryujin yang awalnya tersenyum percaya diri, kini mengerutkan kening, berusaha memahami situasi. Sementara semua orang hanya terdiam karena kaget. 53. Ryujin menatap tajam ke arah Tuan Richard. "Penyelidikan apa maksud Anda?" tanyanya, nadanya terdengar tajam. "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk drama semacam ini, Tuan Donovan. Apa maksud Anda masuk ke ruang rapat saya tanpa izin?" Richard tak gentar menghadapi sikap Ryujin. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. "Kami telah menerima laporan dari pihak independen yang menunjukkan bahwa produk makanan perusahaan Anda mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan klaim sehat yang Anda pasarkan. Kami telah melakukan uji laboratorium ulang, dan hasilnya membuktikan adanya pelanggaran serius." Para investor mulai berbisik-bisik, sebagian besar tampak terkejut dan ragu. "Ini tidak mungkin," seru Ryujin, berdiri dari kursinya. "Perusahaan saya telah menjalani semua prosedur dengan benar. Ini pasti ada kesalahan." Richard menatapnya tajam. "Kami memiliki bukti yang cukup, dan ini bukan hanya kesalahan administrasi. Karena itu, kami mengeluarkan perintah untuk menangguhkan produksi dan distribusi semua produk Anda hingga penyelidikan selesai." Suara gemuruh terdengar dari para investor dan eksekutif yang hadir. Beberapa di antara mereka terlihat panik, sementara yang lain mulai berdiskusi dengan rekan-rekan mereka. Jessica menoleh ke arah Ryujin dan berbisik, wajahnya tegang. "Ryujin, bagaimana ini? Bagaimana bisa-bisa ketahuan kalau produkmu tidak sesuai standar?" Ryujin mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ini adalah pukulan telak di saat ia sedang berada di puncak kesuksesan. Hanya satu nama yang terlintas di benak Ryujin, Aryo. Dia tahu pasti siapa dalang di balik semua ini. Wajahnya menggelap, dan amarah mulai menguasai dirinya. Namun, di hadapan semua orang, dia harus tetap tenang. "Baiklah," ujarnya akhirnya, menekan emosinya. "Saya akan menghubungi pengacara saya dan memastikan semuanya diselesaikan secepatnya. Tapi saya pastikan ini adalah kesalahan besar yang akan saya buktikan. Dan Anda tidak boleh menghentikan produksi kami, sebelum ada keputusan yang sah."
Richard Donovan menatap Ryujin dengan ekspresi dingin. Ruangan pertemuan yang semula dipenuhi dengan perbincangan calon investor kini sunyi. Semua mata tertuju pada kedua pria yang kini saling berhadapan. Maafkan saya Tuan Ryujin, perusahaan Emerald harus menghentikan sementara produksi selama penyelidikan berlangsung. Ini sudah aturan yang harus dipatuhi, kata Richard dengan suara tegas. Jika terbukti produk kalian mengandung bahan berbahaya, maka bukan hanya pabrik yang disita, tetapi seluruh produk yang sudah beredar di pasaran akan ditarik. Namun, jika produk Anda aman, maka Anda bisa melanjutkan proses produksi seperti semula. Ryujin mencengkeram sandaran kursinya, matanya menyipit menatap Richard dengan kemarahan yang jelas. Ini tidak masuk akal. Produk kami sudah melalui serangkaian uji kelayakan dan mendapat sertifikat makanan sehat. Tidak mungkin kami menggunakan bahan yang membahayakan konsumen. Suaranya meninggi, penuh emosi. Richard tetap tenang. Dengan gerakan terukur, dia mengambil salah satu lembar dokumen dan menyodorkannya ke arah Ryujin. Anda bisa membacanya sendiri kalau tidak percaya. Kami sudah melakukan 54 pengujian laboratorium independen terhadap beberapa sampel produk kalian, katanya. Dan hasilnya menunjukkan adanya kandungan zat aditif berbahaya dalam jumlah yang melebihi batas aman. Sejumlah investor yang hadir mulai berbisik-bisik, beberapa di antaranya saling bertukar pandangan penuh kekhawatiran. Ryujin meremas dokumen itu, lalu mendongak dengan sorot mata tajam. Ini fitnah, serunya. Seseorang pasti telah menjebak perusahaan Emerald. Saya yakin ini adalah permainan kotor pesaing yang ingin menjatuhkan reputasi kami. Richard mengangkat bahu, tidak menunjukkan tanda-tanda terprovokasi. Kami hanya berpegang pada fakta, ujarnya santai. Kalau memang Anda yakin ini fitnah, silakan ajukan pembelaan dengan bukti yang lebih kuat. Tapi sebelum itu, kami tetap harus menunda semua produksi sampai penyelidikan selesai. Salah satu investor, pria parubaya dengan jas mahal, menghela napas berat dan bertanya dengan suara hati-hati, jadi, apa sanksi yang akan diberikan, jika tuduhan ini benar? Richard menatapnya sejenak sebelum menjawab. Jika tuduhan ini terbukti, Emerald bukan hanya kehilangan izin produksi, tetapi juga menghadapi tuntutan hukum dari berbagai pihak. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keselamatan konsumen. Wajah Ryujin memerah menahan amarah, tetapi dia tahu situasinya semakin sulit. Jika tidak segera menemukan cara untuk membuktikan bahwa produknya aman, masa depan perusahaan Emerald bisa hancur dalam hitungan hari. Setelah kepergian Richard Donovan, ruangan pertemuan yang tadinya dipenuhi dengan suasana penuh optimisme kini berubah tegang. Para investor yang semula tertarik bekerja sama dengan perusahaan Emerald mulai menunjukkan keraguan. Wajah-wajah mereka dipenuhi ekspresi cemas, beberapa bahkan terlihat berbisik satu sama lain. Seorang pria parubaya dengan jas mahal, yang sebelumnya begitu antusias dengan proyek ini, akhirnya bersuara. Tuan Ryujin, katanya dengan nada hati-hati. Kami menghargai kerja keras perusahaan Anda, tetapi kami tidak bisa mengabaikan laporan yang diberikan oleh FSA. Reputasi kami juga dipertaruhkan jika terlibat dalam kasus seperti ini. Ryujin menghela napas panjang, berusaha menahan emosinya. Saya bisa menjamin bahwa ini hanya kesalahpahaman. Produk kami sudah melalui semua tahap uji kelayakan dan mendapatkan sertifikasi resmi. Tidak mungkin ada zat berbahaya dalam produk kami. Seorang wanita dengan setelan biru tua yang duduk di barisan depan menyilangkan tangannya di dada. Mungkin itu benar, ujarnya skeptis.
Tapi sampai FSA menyelesaikan penyelidikan dan perusahaan Anda terbukti tidak bersalah, kami tidak bisa mengambil risiko. Kepercayaan publik adalah hal yang paling berharga dalam bisnis ini. Lalu salah satu investor yang sejak tadi duduk dengan ekspresi tenang, menambahkan, keputusan mereka masuk akal, Tuan Ryujin. Tidak ada investor yang ingin bekerja sama dengan perusahaan yang sedang dalam pengawasan otoritas kesehatan. Ini bukan masalah loyalitas atau kepercayaan, ini tentang tanggung jawab. Ryujin mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menyembunyikan kemarahannya. Jadi, kalian semua akan mundur sekarang. Katanya, suaranya terdengar lebih rendah, nyaris bergetar. Setelah semua negosiasi yang kita lakukan. Pria parubaya tadi menghela napas dan bangkit dari kursinya, diikuti oleh beberapa investor lain. Kami tidak mengatakan bahwa kerja sama ini benar-benar batal. Kami hanya menundanya sampai semuanya jelas. 55. Jika Emerald terbukti bersih, kami dengan senang hati akan kembali mempertimbangkannya. Satu persatu, para investor mulai mengemasi dokumen mereka dan meninggalkan ruangan M. Ryujin hanya bisa menatap punggung mereka dengan rahang mengatup rapat. Ini bukan sekadar kemunduran biasa, ini ancaman besar bagi masa depan perusahaannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, Emerald bisa runtuh sebelum dia sempat membuktikan apapun. Setelah semua investor meninggalkan ruang rapat, Ryujin berdiri dengan nafas memburu. Matanya menyala penuh amarah saat ia meraih vas bunga di atas meja dan melemparkannya ke dinding, pecah berhamburan di lantai. Sialan kamu, Aryo. Berani-beraninya mengusik perusahaanku. Teriaknya sambil menyapu berkas-berkas di meja hingga beterbangan ke lantai. Ponsel dan laptop yang ada di meja pun menjadi korban, terhempas keras ke lantai dengan suara berdebum. Jessica, yang sejak tadi menyaksikan ledakan emosi Ryujin, dengan cepat menghampirinya. Tangannya menyentuh lengan pria itu dengan lembut, mencoba menenangkan. Tenanglah, Ryu. Kamu tidak boleh emosi seperti ini. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang kita harus memikirkan langkah apa yang harus kita ambil agar produk kita bisa lolos saat tes lab nanti, ucap Jessica dengan suara tenang namun tegas. Ryujin terdiam sejenak, dadanya masih naik turun akibat emosi yang meluap-luap. Namun, kata-kata Jessica perlahan-lahan membuat pikirannya kembali jernih. La mendengus dan mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu benar, Jess. Aku tidak bisa hanya marah-marah tanpa melakukan apa-apa. Aku harus memastikan hasil tes lab nanti berpihak pada kita, katanya, matanya kini penuh perhitungan. Jessica menatapnya dengan hati-hati. Maksudmu? Tanyanya, meskipun ia sudah menduga kemana arah pembicaraan ini. Ryujin menatapnya dengan seringai tipis. Aku harus bekerja sama dengan laboratorium. Aku akan memastikan mereka memberikan hasil yang kita inginkan, bahkan jika aku harus menyuap mereka. Jessica mengangkat alisnya, seakan berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kalau itu satu-satunya cara agar bisnis kita tetap berjalan, maka lakukanlah. Tapi kamu harus berhati-hati, jangan sampai ada yang mencium tindakan kita. Ryujin mengangguk dengan yakin. Namun, amarahnya terhadap Aryo belum mereda sepenuhnya. Ia mengepalkan tangan, jemarinya mengeras seperti batu. Apa kamu yakin kalau Aryo yang melakukannya? Tanya Jessica, suaranya penuh rasa ingin tahu. Ryujin mendengus. Tentu saja. Siapa lagi yang ingin menjatuhkanku kalau bukan dia? Selama ini dia selalu ingin menjadi yang terbaik, dan sekarang dia tidak tahan melihat aku lebih unggul darinya. Jessica menyentuh dagunya,
berpikir sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu, kamu juga harus memikirkan cara untuk menghancurkannya, Ryu. Jangan hanya bertahan, kamu harus menyerang balik." Senyuman dingin terukir di wajah Ryujin. Matanya bersinar penuh niat jahat. "Tentu saja, Jess. Aku tidak akan membiarkan Aryo menang. Aku akan memastikan dia menyesal sudah berani menyentuhku." Jessica menatap Ryujin dengan senyum penuh arti. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. 56. Malam ini, Aryo pulang dengan perasaan lega setelah hari yang panjang. Sore tadi, Felix memberitahunya bahwa ketua FSA telah mendatangi perusahaan Emerald dan menghentikan seluruh proses produksi di pabriknya. Itu adalah kemenangan besar bagi Aryo, dan ia merasa semakin dekat dengan tujuannya untuk menyingkap kebusukan di balik bisnis Ryujin.